bahasa dan literasi sejak dini. Saya Gabisa, host kalian di sini, dan kita akan ngobrolin hal yang sering dianggap sepele tapi ternyata jadi fondasi utama perkembangan anak, kemampuan bahasa dan literasi. Nah, saya nggak sendirian, sudah hadir dan narasumber yang keren siap berbagi. Ada Halo, halo semuanya. Senang bisa ikut ngobrol di sini. Dan satu lagi ada, hai semua, kita mulai dari hal yang dasar dulu ya. Banyak orang tua yang mikir, toh nanti juga bisa ngomong sendiri, tapi sebenarnya apa pentingnya stimulasi bahasa sejak usia dini? Wah, itu pertanyaan penting banget nih. Karena otak anak usia dini itu sedang berkembang sangat cepat. Justru pada masa itulah mereka menyerap bahasa dengan luar biasa. Kalau nggak distimulasi sejak dini, bisa berdampak ke banyak aspek, mulai dari komunikasi, emosi, sampai kemampuan belajarnya nanti. Setuju banget. Kata itu pintu masuk. Lewat kata, anak belajar menyampaikan perasaan, memahami instruksi, bahkan membentuk hubungan. Jadi literasi itu bukan cuma soal bisa baca, tetapi bisa mengerti dan bisa menyampaikan. Itu dimulai dari kata-kata pertama mereka. Baik, selanjutnya segmen yang kedua. Nah, Husnul, kadang kan ada orang tua yang suka nanya, harus belajar baca tulis sejak umur berapa ya? Gimana jelaskan bahwa literasi nggak melulu soal baca buku atau pegang pensil. Betul, literasi itu jauh lebih luas, bermain tebak gambar, menyusun balok sambil menyebut warna, mendongeng bareng anak, itu semua bentuk literasi awal. Anak belajar memahami simbol, mengenal urutan, dan penting punya hubungan positif dengan kegiatan berbahasa. Nah, saya juga sering ingatkan orang tua, jangan buru-buru ngajari anak baca huruf, tapi biasakan anak dengan ritme bahasa. Baca dari buku cerita, ajak ngobrol tentang sekeliling, itu lebih penting gitu. Baik, selanjutnya ke segmen yang ketiga. Kalau boleh tahu masing-masing dari kalian satu tip praktis untuk para orang tua yang mau mendampingi anaknya belajar bahasa dan literasi apa nih? Dari saya dulu. Ya boleh. Jangan sulit ngomong sama anak meskipun mereka belum bisa jawab. Mereka tetap menyerap, deskripsikan aktivitas sehari-hari. Misalnya, sekarang kita buka kulkas, terus minum susu, tuang ke gelas. Itu salah satu bentuk bahasanya gitu, seperti itu misalkan. Kemudian, luangkan waktu 10-15 menit per hari untuk membaca bersama. Nggak harus buku mahal, bisa juga buku bekas seperti koran atau cerita buatan sendiri. Yang penting ada momen dekat dan cerita yang gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi memang bahasa dan literasi itu bukan soal akademik aja, tapi soal ikatan, pemahaman, dan kepekaan. Terima kasih banyak kepada Kamila dan Husnul. Saya yakin para pendengar hari ini dapat banyak insight yang baru. Untuk kalian yang lagi dengar, jangan lupa literasi itu dimulai dari rumah, dimulai dari obrolan kecil, dimulai dari kata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.